Shalom dan salam hangat untuk kamu semua, sahabat terkasih. Selamat datang di Faith Show, sebuah ruang di mana kita bisa bertumbuh, dipulihkan, dan dikuatkan bersama melalui kisah-kisah iman yang luar biasa dari firman Tuhan. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat istimewa, menyelami salah satu kisah paling dramatis dan penuh inspirasi dalam Alkitab. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Yusuf. Perjalanan yang akan membawanya dari lubang yang paling gelap dan dalam menuju puncak kemuliaan di istana. Ini adalah kisah tentang Yusuf. Dari lubang yang gelap ke istana. Kisah kita dimulai di tanah Kanaan, di tengah sebuah keluarga yang besar, namun penuh dengan konflik, persaingan, dan kecemburuan. Di sanalah lahir seorang anak bernama Yusuf. Dia bukan sekadar anak biasa. Yusuf adalah putra kesayangan Yakub yang lahir di masa tuanya. Dan Yakub, ayahnya, sangat amat mengasihi Yusuf, lebih dari semua anaknya yang lain. Sebagai tanda kasihnya yang istimewa, Yakub membuatkan Yusuf sebuah jubah yang begitu indah, berwarna-warni dan megah. Jubah ini bukan sekadar pakaian. Ia adalah simbol, sebuah tanda kasih, tanda pilihan, tanda bahwa Yusuf berbeda dari saudara-saudaranya. Namun, kita tahu, kasih yang ditunjukkan secara berlebihan seringkali bisa melahirkan luka yang dalam di hati orang lain. Setiap hari, saudara-saudara Yusuf melihat jubah itu. Jubah yang membalut tubuh adik mereka menjadi pengingat pahit akan status istimewanya di mata sang ayah. Dan setiap hari, akar kepahitan dan kecemburuan di hati mereka bertumbuh semakin dalam, semakin kuat, dan semakin gelap. Mereka mulai membenci Yusuf, bukan karena kesalahan Yusuf, tetapi karena apa yang diwakili oleh jubah itu. Di tengah suasana keluarga yang tegang inilah, Tuhan mulai berbicara kepada Yusuf melalui cara yang misterius. Pada suatu malam, Yusuf mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dan semua saudara-saudaranya sedang berada di ladang, sibuk mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Berkas gandum milik Yusuf berdiri tegak, sementara berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya datang mengelilingi dan bersujud kepada berkas gandumnya. Yusuf terbangun dari tidurnya, mungkin dengan jantung berdebar. Ia masih sangat muda, belum sepenuhnya mengerti makna tersembunyi di balik gambaran itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, mimpi ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang ilahi di dalamnya. Dengan polos dan tanpa berpikir panjang, ia pun menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Bisa kita bayangkan reaksi mereka. Mendengar bahwa berkas gandum mereka akan sujud kepada berkas gandum Yusuf, itu seperti menuangkan minyak ke dalam api yang sudah berkobar. Kebencian mereka tidak lagi hanya membara dalam hati, tapi kini mulai menyala-nyala. Apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Ejek mereka. Apakah engkau akan memerintah kami? Seolah-olah satu mimpi belum cukup. Beberapa malam kemudian, mimpi itu datang lagi, bahkan dengan gambaran yang lebih agung. Kali ini, Yusuf melihat ke langit. Ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang, semua bersujud kepadanya. Ini adalah gambaran kosmik, sebuah visi yang jauh lebih besar dari sekadar berkas gandum di ladang. Ketika Yusuf menceritakan mimpi kedua ini, bukan hanya saudara-saudaranya yang marah, tetapi bahkan ayahnya, Yakub, yang begitu mengasihinya, menegurnya. Mimpi apa pula ini yang kau mimpikan itu?
Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu akan datang sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Namun, Alkitab mencatat sesuatu yang penting. Meskipun Yakub menegur Yusuf, ia menyimpan hal itu dalam hatinya. Yakub tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar khayalan seorang anak muda. Ia merasakan bahwa ini adalah sebuah isyarat, sebuah pesan dari Allah sendiri. Disinilah pelajaran pertama dari kisah Yusuf dimulai. Mimpi dari Allah tidak selalu datang dengan tepuk tangan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Seringkali, mimpi itu justru mengundang penolakan, ejekan, dan bahkan permusuhan. Mimpi ilahi seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang paling tidak nyaman dan paling menyakitkan terlebih dahulu sebelum membawa kita pada penggenapannya. Yusuf, dengan kepolosannya, belum tahu semua itu. Ia memegang mimpinya, visi dari Tuhan, tanpa menyadari badai yang akan segera menerpanya. Ia tidak tahu bahwa mimpi tentang kemuliaan itu justru akan menjadi pemicu yang akan membawanya bukan ke tahta, tetapi ke dalam jurang pengkhianatan yang paling dalam, yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, oleh darah dagingnya sendiri. Mimpi yang seharusnya menjadi sumber pengharapan, justru menjadi awal dari penderitaannya yang panjang. Perjalanan Yusuf baru saja akan dimulai dan langkah pertamanya akan membawanya turun jauh ke dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi pada Yusuf selanjutnya? Bagaimana saudara-saudaranya akan melampiaskan kebencian mereka?